Suamiku berselingkuh dengan nenek dan keponakanku. Malam itu, Jihan terbaring di ranjangnya, pikirannya melayang pada ancaman yang baru saja diterima. Pesan dari Jessica terus berputar dalam benaknya. Aku akan menghancurkanmu. Kata-kata itu membuat jantungnya berdebar, dan rasa takut menyelimuti setiap sudut pikirannya. Di sisi lain, di dalam kegelapan malam, Anton merenungkan apa yang bisa dia lakukan untuk membantu Jihan. Ia tahu bahwa hubungan yang sehat bukan hanya tentang memberi nasihat, tetapi juga melindungi orang yang dia pedulikan. Tanpa berpikir panjang, ia mengirim pesan kepada Jihan. Pesan dari Anton, "Aku akan datang menemuimu. Kita perlu membahas ini lebih lanjut." Jihan melihat ponselnya bergetar dan tersenyum kecil ketika melihat nama Anton. Meskipun dia tahu betapa berbahayanya situasi ini, ada sesuatu yang menenangkan dalam kehadiran Anton. Beberapa saat kemudian, Anton tiba di depan rumah Jihan. Dia terlihat serius, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang memberikan rasa aman. Jihan membukakan pintu, dan saat mereka berdua duduk di ruang tamu, suasana menjadi tegang. "Jihan, aku ingin kamu bercerita lebih banyak tentang hubunganmu dengan Jessica dan Rahman." Anton membuka pembicaraan. Suaranya tegas tetapi lembut. "Jessica adalah tantenya, tetapi dia selalu bersikap jahat padaku. Ketika aku memutuskan untuk pergi dari rumah, aku merasa tidak memiliki pilihan lain." Jihan menjelaskan, matanya berkaca-kaca. "Dan sekarang, aku sudah menikah siri dengan Rahman. Tapi Jessica tidak akan membiarkan kami hidup tenang." Anton menatapnya dalam-dalam. "Apa kamu yakin bahwa Rahman adalah orang yang tepat untukmu?" Dia bertanya, menyentuh topik yang lebih sensitif. "Aku mencintainya, tetapi aku juga merasa terjebak. Dia suami tantenaku, dan aku tahu ini salah." Jihan mengaku. Rasa bersalah dan kebingungan mulai meresap di dalam dirinya. Setiap orang memiliki hak untuk memilih. Cinta tidak selalu mengikuti aturan, tetapi kamu harus memastikan bahwa kamu tidak mengorbankan dirimu sendiri. Anton memberikan nasihat yang menyentuh. Ketika Jihan mendengarkan kata-kata Anton, hatinya bergejolak. Dia merasa seolah Anton melihat melalui jiwanya, menggali lebih dalam dari sekadar permukaan. Namun, rasa bersalah karena hubungan mereka dengan Rahman membuatnya bingung. Tiba-tiba, ponsel Jihan bergetar lagi. Kali ini, itu adalah pesan dari Rahman. Pesan dari Rahman, "Jihan, kita perlu bertemu. Ada sesuatu yang penting yang harus aku sampaikan." Jihan merasa ada rasa takut yang baru. "Anton, Rahman ingin bertemu. Apa yang harus aku lakukan?" "Pertemuan itu penting. Tapi pastikan kamu berhati-hati. Jangan biarkan dia mengontrolmu." Anton menjawab, tetapi ada sesuatu dalam suaranya yang menunjukkan kekhawatiran. Mereka berdua terdiam sejenak, merenungkan situasi yang dihadapi. Jihan merasa dilema yang semakin mendalam. Di satu sisi, dia ingin mendengar apa yang akan dikatakan Rahman, tetapi di sisi lain, dia merasa ragu dan takut. Akhirnya, Jihan mengambil keputusan. "Aku akan pergi. Aku butuh tahu apa yang ingin dia katakan. Kalau begitu, aku akan menemanmu. Kita bisa pergi bersama." Anton menawarkan, matanya menunjukkan keteguhan dan keseriusan. Mereka berdua berangkat menuju tempat yang ditentukan. Jihan merasa gugup, tetapi kehadiran Anton di sampingnya memberinya sedikit ketenangan. Namun, saat mereka sampai, Jihan merasakan sesuatu yang aneh. Suasana di sekitar tampak gelap dan mencekam. Saat mereka berjalan ke arah Rahman, Jihan merasakan ketegangan yang meningkat. Dia tidak tahu apa yang akan dikatakan Rahman, tetapi dia bisa merasakan bahwa kebenaran di balik semua ini bisa sangat mengejutkan. "Jihan, Anton,
Terima kasih telah datang. Rahman menyapa dengan senyuman yang tampak tidak tulus. Aku perlu menjelaskan semuanya. Sebelum Rahman melanjutkan, Jihan sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia menatap Anton, dan dalam tatapan itu, mereka saling memahami bahwa situasi ini lebih berbahaya dari yang mereka kira. Apa yang ingin kamu katakan? Jihan bertanya, suaranya bergetar, penuh ketidakpastian. Ada rahasia yang perlu kamu ketahui, dan ini bisa mengubah segalanya. Rahman memulai, nada suaranya menunjukkan bahwa ia tidak bermain-main. Kata-kata itu menggantung di udara, menunggu untuk dijawab. Jihan dan Anton saling bertukar tatapan penuh kecemasan. Rasa misteri dan ketegangan terasa menyelimuti mereka, dan Jihan bisa merasakan detak jantungnya semakin cepat. Apa yang terjadi, Rahman? Anton bertanya, suara tegasnya menciptakan suasana yang lebih menegangkan. Ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang kamu bayangkan. Jessica bukan hanya tante biasa. Dia memiliki rencana yang lebih gelap, dan aku terlibat di dalamnya. Rahman menjelaskan, dan Jihan merasa semua yang dia ketahui mulai hancur. Kehangatan malam itu mendadak dingin, dan Jihan merasa terperangkap dalam jaring kebohongan dan intrik. Jihan berdiri terpaku, napasnya terhenti sejenak saat mendengar pengakuan Rahman. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti menciptakan gelembung ketakutan dalam hatinya. Jessica memiliki rencana untuk menghancurkanmu, Jihan. Dia tidak hanya ingin mengusirmu dari hidupku, tetapi dia juga ingin membuatmu menderita. Apa maksudmu? Suara Jihan bergetar. Kenapa dia ingin melakukan semua ini? Rahman menarik napas dalam-dalam, seolah-olah bersiap untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat menyakitkan. Karena dia merasa terancam. Ketika dia tahu kita menikah siri, dia merasa terhianati. Dia menganggap kamu sebagai musuhnya, dan dia akan melakukan apa saja untuk menghancurkanmu. Anton mengerutkan dahi, mendengarkan penjelasan Rahman. Jika Jessica begitu berbahaya, kita harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi Jihan. Aku tahu, Rahman mengangguk. Tapi ada lebih banyak yang perlu kamu ketahui. Jessica memiliki koneksi yang kuat, dan dia tidak akan segan-segan menggunakan kekuasaannya untuk menjadikan hidup kita neraka. Jihan merasakan ketakutan menyelimutinya. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak ingin hidup dalam bayang-bayang ketakutan seperti ini. Kita harus mencari cara untuk menghadapi dia, Anton menjawab tegas. Kamu tidak sendirian, Jihan. Kita bisa melawan ini bersama-sama. Namun, saat mereka berbicara, ponsel Jihan kembali bergetar. Kali ini, pesan dari Jessica muncul di layar, menambah rasa tegang yang sudah ada. Pesan dari Jessica, aku tahu kau sedang bersama Rahman dan Anton. Jaga-jaga, aku punya rencana besar untukmu, Jihan. Ini baru permulaan. Jihan merasa darahnya mengalir lebih cepat. Dia mengawasi kita. Kita tidak aman di sini, teriaknya. Kita harus pergi dari sini. Ini terlalu berbahaya, Anton menekankan. Dia meraih tangan Jihan, mencoba memberinya dukungan. Tetapi sebelum mereka bisa melangkah pergi, Rahman menghalangi. Tunggu, aku perlu memberitahumu sesuatu sebelum kita pergi. Ada sebuah tempat yang bisa kita sembunyikan. Sebuah lokasi rahasia yang hanya aku dan Jessica ketahui. Tempat apa itu? Anton bertanya, tidak percaya. Kamar rahasia di rumah ini. Itu adalah tempat di mana Jessica menyimpan semua rahasia gelapnya. Jika kita bisa mengaksesnya, kita mungkin bisa menemukan informasi yang bisa membantu kita melawan dia. Jihan merasa perutnya mules. Kamu yakin? Apa kita tidak akan lebih berbahaya di sana? Ini satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Rahman menekankan, sorot matanya penuh ketegangan. Akhirnya, setelah saling bertukar tatapan penuh kekhawatiran, mereka memutuskan untuk menjelajahi rumah itu.
Mereka berdua mengikuti Rahman ke lorong gelap yang terasa mencekam. Kita harus berhati-hati. Jika Jessica mengetahui kita sedang menyelidiki, semuanya bisa menjadi berbahaya, Rahman berbisik. Setelah beberapa menit menjelajah, mereka menemukan pintu kecil yang tampaknya terabaikan. Rahman membuka pintu itu perlahan, dan mereka memasuki ruangan yang gelap. Aroma debu dan lembab menyelimuti mereka. Di dalam, Jihan melihat beraneka barang yang tersimpan dengan rapi. Ada foto-foto tua, surat-surat, dan benda-benda aneh yang membuatnya merasa ngeri. Namun, saat dia melihat lebih dekat, dia menemukan sebuah kotak kecil terbuat dari kayu. "Ini dia," Rahman berbisik, matanya bersinar. "Kotak ini pasti menyimpan sesuatu yang penting." Dia membuka kotak itu, dan saat Jihan melihat isinya, mulutnya ternganga. Di dalam kotak terdapat sejumlah dokumen, foto-foto, dan bahkan sebuah buku catatan. Ini semua tentang Jessica. Jihan terkejut. Ada daftar orang-orang yang dia rusak, dan ada sesuatu yang berhubungan dengan kita. Anton mengambil buku catatan itu dan membacanya. "Ini tidak hanya tentangmu, Jihan. Ini mencakup sejarah keluarganya, rahasia yang mungkin bisa kita gunakan melawan dia." Saat mereka membolak-balik halaman, Jihan menemukan foto dirinya bersama Rahman. Ketika dia melihat foto itu, perasaan marah dan takut bercampur aduk. "Dia memang berniat menghancurkan hidupku," Jihan berkata lirih, air mata mulai menggenang di matanya. "Kita harus melawan dia, Jihan. Ini adalah kesempatan kita untuk membongkar semua kebohongannya." Anton menyemangati, tetapi rasa ketegangan di antara mereka semakin terasa. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar. Jihan merasakan ketakutan meluap-luap di dadanya. "Dia datang!" Dia berbisik panik. Mereka bergegas menyimpan barang-barang itu kembali ke kotak dan menutupnya. Saat mereka berusaha melarikan diri, pintu terbuka lebar dan Jessica muncul di ambang pintu dengan senyum yang dingin dan menakutkan. "Apa yang kalian lakukan di sini?" dia bertanya, suaranya penuh ancaman. "Kau tidak seharusnya berada di sini, Jihan." Jihan merasa jantungnya berdegup kencang, dan dalam sekejap, segalanya terasa gelap dan penuh ketegangan. Setelah kejadian di ruang rahasia itu, Jihan dan Anton berusaha untuk kembali tenang. Namun, ketegangan masih meliputi suasana. Di tengah perdebatan tentang langkah selanjutnya, terdengar ketukan halus di pintu. "Siapa itu?" Jihan bertanya, berusaha menenangkan diri. "Biarkan aku yang membuka," kata Rahman, beranjak ke arah pintu. Saat dia membuka pintu, terpaparlah sosok nenek yang sangat cantik dan memesona. Namanya Cynthia, nenek Rahman, yang meskipun sudah tua, wajahnya tampak awet muda, dan aura pesonanya tidak bisa dipungkiri. "Halo, sayangku," Cynthia menyapa dengan suara lembut, matanya berkilau penuh kasih. "Nenek datang membawa kue. Ada yang ingin nenek bicarakan denganmu." "Nek," Rahman menjawab dengan senyum. "Apa kabar? Kamu terlihat luar biasa hari ini." "Oh, terima kasih, Nak." Nenek selalu berusaha tampil terbaik, meskipun usia terus bertambah. Cynthia melangkah masuk, memperhatikan Jihan dan Anton dengan seksama. "Siapa temanmu ini, Rahman?" "Ini Anton." "Dia?" Rahman terdiam sejenak, seakan bingung harus menjelaskan apa. "Dia teman baikku dan juga membantu Jihan." "Ah, Anton," Cynthia berkata sambil tersenyum manis. "Senang bertemu denganmu. Aku mendengar banyak hal tentangmu." Anton tidak bisa menahan diri untuk tidak terpesona. Pesona Cynthia membuatnya seolah terhipnotis. "Senang bertemu dengan Anda juga, Nenek. Anda tampak sangat muda dan cantik." "Ah, semua berkat perawatan yang baik, Nak. Dan cinta, tentu saja." Cynthia membalas, matanya bersinar. "Kamu tahu, banyak duda di desa ini yang ingin memperebutkan hati nenek." Jihan merasakan cemburu melintas di benaknya.
Dia belum pernah melihat seseorang yang begitu cantik di usia senja. Duda, kenapa mereka tidak berhenti mengejar nenek? Jihan bertanya, berusaha terlihat santai. Oh, mereka selalu mencoba. Cynthia tertawa ringan. Tapi nenek hanya ingin hidup dengan damai. Cinta sejati bukan hanya tentang penampilan, tapi tentang hati. Apa yang nenek lakukan di sini? Rahman bertanya, ingin tahu. Nenek hanya ingin memastikan kalian baik-baik saja. Nenek merasakan ketegangan di rumah ini. Ada sesuatu yang salah, bukan? Jihan dan Anton saling bertukar pandang. Rahman menghela napas. Memang ada masalah, Nek. Jessica. Ah, Jessica. Cynthia memotong, wajahnya berubah serius. Dia adalah musuh yang licik. Nenek tahu banyak tentang dia. Dia berbahaya. Apa yang nenek ketahui? Anton bertanya, mendekat. Jessica tidak hanya menginginkan Rahman, tetapi juga berambisi untuk menguasai segalanya. Dia menyimpan banyak rahasia gelap yang bisa menghancurkan hidupmu, Jihan. Cynthia menatap Jihan dalam-dalam. Nenek tidak ingin kau terjebak dalam permainan berbahaya ini. Jihan merasakan hatinya bergetar. Apa yang bisa kita lakukan, Nek? Kita harus bersatu. Nenek punya beberapa trik untuk menghadapi orang-orang seperti Jessica. Kita bisa mengungkap kebenaran tentang dia. Rahman mengangguk setuju. Apa yang kita tunggu? Mari kita buat rencana. Tapi ingat, Cynthia memperingatkan, kita harus berhati-hati. Jessica memiliki banyak sekutu, dan kita harus mengantisipasi setiap langkahnya. Jihan merasa semangatnya terbangkitkan. Kita akan melakukannya. Kita tidak akan mundur. Bagus, Cynthia berkata, senyumnya kembali. Nenek percaya pada kalian. Bersama-sama, kita akan mengalahkan dia. Namun, di balik semangat itu, Jihan merasa ketakutan yang mendalam. Meskipun pesona Cynthia membuatnya merasa lebih tenang, bayangan Jessica dan ancamannya masih membayangi pikirannya. Sebelum mereka dapat merencanakan langkah selanjutnya, ponsel Jihan bergetar lagi. Kali ini, pesan dari Jessica muncul di layar. Pesan dari Jessica, kamu pikir kamu bisa menghindar? Nenekmu tidak akan melindungimu selamanya. Aku akan datang untukmu, Jihan. Jihan merasakan jantungnya berdegup cepat. Dia tahu kita merencanakan sesuatu. Kita harus bergerak cepat, Anton berkata, wajahnya serius. Nenek, bisa kamu bantu kita? Cynthia menatap mereka dengan keyakinan. Tentu, kita akan bersiap. Ini baru permulaan, Jihan. Jangan khawatir. Nenek akan melindungimu. Di dalam rumah yang dipenuhi dengan ketegangan, suasana seakan bergetar saat Cynthia duduk di sofa, berbagi cerita dengan Jihan dan Rahman. Anton berdiri di samping Cynthia, tidak bisa mengalihkan pandangannya dari nenek yang mempesona itu. Kecantikan Cynthia, meskipun di usia senja, memiliki daya tarik yang tidak bisa dipungkiri. Nenek, bagaimana kamu menjaga pesonamu di usia seperti ini? Anton bertanya, berusaha mengungkap rahasia di balik kecantikan Cynthia. Oh, nak, Cynthia menjawab dengan senyum menawan. Semuanya berasal dari cinta dan kebahagiaan. Jika kamu memiliki hati yang bahagia, itu akan terpancar dari dirimu. Anton mengangguk, terpesona oleh kata-katanya. Dia merasakan getaran di dalam dirinya, sesuatu yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Itu sangat bijak. Nenek, kamu pasti telah mengalami banyak hal dalam hidupmu. Banyak, nak. Namun, apa yang paling penting adalah bagaimana kamu menghadapi setiap tantangan. Cinta sejati tidak akan pernah pudar. Cynthia menatap Anton dengan mata penuh makna. Kamu harus mencari cinta yang tulus, tidak hanya berdasarkan penampilan. Jihan memperhatikan interaksi mereka dengan curiga. Dia merasakan ada sesuatu yang tidak biasa,
Seolah Anton terpesona dengan pesona Cynthia. Apa kamu sudah punya cinta yang tulus, Anton? Tanya Jihan, berusaha mencari tahu. Anton tersenyum, tetapi hatinya terasa berat. Aku masih mencari, Jihan. Namun, sepertinya, cinta yang tulus tidak mudah ditemukan. Cinta memang misterius, Cynthia menjawab, menyentuh tangan Anton dengan lembut. Tapi kamu harus berani mencari dan merasakannya. Terkadang, cinta datang dari tempat yang tidak terduga. Jihan merasa cemburu, tetapi dia berusaha menahan perasaannya. Dalam hatinya, dia tahu bahwa Cynthia memiliki daya tarik yang kuat, dan Anton tidak bisa diharapkan untuk tidak terpengaruh. Nenek, bagaimana jika cinta itu datang dari seseorang yang tidak kita harapkan? Cinta bisa datang dari mana saja, Jihan. Terkadang, orang yang paling tidak terduga bisa menjadi cinta sejati kita. Cynthia menatap Jihan, seolah memberikan pesan mendalam. Tiba-tiba, ponsel Anton bergetar. Dia melihat layar dan menemukan pesan dari seorang teman dekatnya. Pesan, dengar, ada rumor tentang Jessica. Dia berencana melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Hati-hati. Anton merasa khawatir. Kita perlu berbicara tentang Jessica. Dia semakin berbahaya. Kita tidak bisa membiarkan dia menguasai hidup kita. Rahman menambahkan dengan tegas. Kita harus bersiap untuk menghadapi dia. Jihan merasakan ketakutan mengalir di dalam dirinya. Tapi bagaimana? Kita tidak bisa melawannya sendirian. Kita perlu strategi. Cynthia melihat semua itu dengan bijaksana. Mari kita rencanakan dengan hati-hati. Kita harus bersatu dan tidak membiarkan Jessica mengalahkan kita. Tapi nenek, Anton berkata, jika Jessica tahu bahwa kita bersatu, dia akan melakukan sesuatu yang lebih ekstrim. Kita harus berpikir lebih cerdas. Cynthia mengangguk. Kita harus menjaga rahasia dan membiarkan dia berpikir dia masih mengendalikan situasi. Kita bisa menyusun rencana tanpa dia ketahui. Anton terpesona dengan kecerdasan Cynthia. Itu ide yang bagus. Nenek, kita harus segera memulainya. Sementara Jihan merasa ketegangan meningkat, dia tidak bisa mengabaikan perasaannya terhadap Anton. Di tengah situasi yang berbahaya ini, ketertarikan Anton pada Cynthia semakin jelas. Nenek, Jihan mencoba mencairkan suasana. Kamu pasti punya pengalaman yang bisa membantu kita menghadapi Jessica. Aku akan membagikannya dengan kalian. Tapi ingat, kita harus bersatu. Dan yang terpenting, jangan biarkan cinta menghancurkan kita. Jihan merasa sedikit lega. Meskipun ada ketegangan, dia berharap bisa menemukan solusi bersama. Namun, saat Anton dan Cynthia berbicara lebih jauh, Jihan merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan biasa di antara mereka. Pesona Cynthia yang menggairahkan hati laki-laki membuat Jihan merasa cemas. Kita akan segera memulai rencana ini, Anton berjanji. Kita tidak bisa membiarkan Jessica mendapatkan kendali atas hidup kita. Malam itu, saat mereka merencanakan langkah selanjutnya, Jihan merasa hatinya terombang-ambing antara rasa cemburu dan harapan. Dia harus berjuang tidak hanya untuk mengalahkan Jessica tetapi juga untuk menjaga hubungan yang semakin rumit antara Anton dan Cynthia. Malam semakin larut, namun suasana di ruang tamu terasa hangat dan akrab. Anton tidak bisa menahan pandangannya dari Cynthia, nenek yang penuh dengan kebijaksanaan dan daya tarik yang menakjubkan. Setiap kata yang diucapkan Cynthia seolah mengalir seperti melodi indah yang menggetarkan jiwa Anton. Kamu tahu, Nak, Cynthia memulai, cinta tidak mengenal usia. Apa yang penting adalah hati kita yang saling terhubung. Anton mengangguk, meresapi setiap kata. Tapi bagaimana jika orang lain tidak mengerti perasaan ini? Bagaimana jika mereka menganggap ini salah? Cynthia tersenyum lembut. Hidup ini penuh dengan penilaian. Tapi yang terpenting adalah apa yang kamu rasakan. Jika hatimu berbicara, jangan pernah takut untuk mendengarkannya.
Kata-kata Cynthia menembus dinding-dinding ketakutan yang selama ini Anton bangun. Dia merasakan benih cinta tumbuh di dalam hatinya, meskipun dengan ketidakpastian yang menyertainya. Nenek, aku tidak bisa menahan perasaanku. Setiap kali aku bersamamu, aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan biasa. Itu adalah hal yang wajar, Anton. Cinta bisa datang dalam berbagai bentuk, dan terkadang, ia datang dengan cara yang paling tidak terduga. Cynthia menatap Anton dengan matanya yang bersinar penuh makna. Jihan, yang duduk di sudut ruangan, merasa hatinya bergetar mendengar percakapan mereka. Meskipun dia berusaha keras untuk tidak cemburu, dia tak bisa menahan rasa sakit melihat Anton begitu terpesona oleh neneknya. Tapi nenek, bagaimana jika cinta itu menyebabkan lebih banyak masalah? Jihan bertanya, berusaha menciptakan kebisingan di antara mereka. Cynthia berbalik menatap Jihan. Setiap cinta memiliki risikonya sendiri, Jihan. Namun, jika kamu tidak mencobanya, kamu tidak akan pernah tahu seberapa dalam perasaan itu. Anton mengambil napas dalam-dalam, hatinya berdebar. Tapi aku khawatir tentang apa yang akan terjadi jika orang-orang mengetahui perasaan ini. Apa yang orang lain pikirkan bukanlah hal yang paling penting. Yang penting adalah kamu berani untuk mengikuti hatimu, Cynthia berkata, mengulurkan tangan untuk menyentuh lengan Anton, memberikan dorongan yang menenangkan. Suasana di dalam ruangan menjadi lebih intim, dan Anton merasakan kehangatan di dalam dirinya. Nenek, aku ingin tahu lebih banyak tentang hidupmu. Bagaimana kamu menemukan cinta sejati di usia seperti ini? Cynthia tersenyum lebar, seolah mengingat kembali kenangan indah yang telah lama tersembunyi. Cinta sejati adalah tentang pengertian, saling menghargai, dan keinginan untuk berbagi hidup bersama. Ketika kamu menemukan seseorang yang bisa membuatmu merasa utuh, kamu akan berjuang untuk menjaga hubungan itu. Anton merasakan gelombang emosi meluap dalam dirinya. Aku merasa terhubung denganmu, nenek. Seolah-olah kita sudah saling mengenal selamanya. Itulah kekuatan cinta. Nak, ia mampu menjembatani segala jarak dan waktu. Cynthia menjawab, menatap Anton dengan tatapan yang dalam. Tapi, Jihan mencoba menginterupsi, apa yang akan terjadi jika Rahman mengetahui perasaan Anton? Ini bisa menjadi sangat rumit. Setiap perjalanan cinta pasti memiliki tantangannya, Cynthia berkata, dengan suara lembut. Tetapi kamu harus yakin dengan pilihanmu. Jangan pernah menyerah pada cinta hanya karena ketakutan. Di dalam hati Anton, benih cinta semakin tumbuh. Dia merasakan perasaan yang kuat untuk Cynthia, meskipun dia menyadari kompleksitas situasi mereka. Dia tidak bisa menahan diri lagi. Aku tidak ingin menyakiti siapapun, tetapi hatiku berbicara lain. Jihan merasakan kepedihan dalam kata-kata Anton. Dia ingin berteriak, mengungkapkan betapa sakitnya melihat orang yang dia cintai terjebak dalam perasaan ini. Tapi ini salah, Anton, nenekmu. Tidak, Jihan. Anton menginterupsi dengan berani. Aku tidak bisa mengabaikan apa yang aku rasakan. Ini bukan tentang benar atau salah, ini tentang cinta. Ketegangan di ruangan itu semakin meningkat. Jihan merasa terjepit di antara cinta dan persahabatan. Sementara itu, Cynthia menatap Anton dengan bangga. Kamu berani, nak. Itu hal yang baik. Ikuti hatimu, dan jangan biarkan orang lain menghalangimu. Anton tersenyum, merasakan semangat yang menyala dalam dirinya. Namun, di dalam hatinya, ada keraguan. Aku ingin mencari tahu lebih jauh tentang perasaan ini. Apakah kita bisa melakukan ini? Tentu, Cynthia menjawab. Tapi ingat, kita harus hati-hati. Kita tidak tahu apa yang bisa terjadi selanjutnya. Jihan merasa gelisah, tetapi dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Anton. Sementara dia berjuang dengan perasaannya, Anton dan Cynthia sudah berkomitmen untuk menjelajahi cinta yang baru tumbuh ini. Malam itu, saat bintang-bintang bersinar di langit,
Benih cinta di antara Anton dan Cynthia semakin menguat, sementara Jihan menyimpan kesedihan yang mendalam di dalam hatinya. Jihan berdiri di depan pintu rumah barunya yang megah. Dinding berwarna putih bersih dan atap yang menjulang tinggi memberikan kesan megah dan elegan. Namun, perasaan Jihan campur aduk. Meskipun rumah ini dibelikan oleh Rahman sebagai bentuk dukungannya setelah semua yang terjadi, Jihan tidak bisa menghilangkan rasa sakit yang masih mengganggu hatinya. Ini semua untuk masa depan kita. Jihan, kamu harus bisa melihatnya sebagai langkah baru. Rahman berusaha meyakinkan, meskipun dalam hatinya dia juga merasa bersalah. Tapi, apa kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita tanpa harus berpindah ke tempat baru? Jihan membalas, berusaha menahan emosinya. Kadang-kadang, kita perlu mengubah suasana untuk menemukan solusi. Di sini, kamu bisa memulai kembali. Rahman menjawab, mengalihkan pandangannya ke arah rumah. Jihan mengangguk pelan, tetapi pikirannya melayang jauh. Di satu sisi, dia merasa bersyukur mendapatkan rumah ini, tetapi di sisi lain, perasaannya terhadap Rahman semakin rumit. Cinta dan kebencian berperang dalam hatinya. Apakah dia bisa benar-benar melupakan semuanya di sini? Sementara itu, di sisi lain kota, Anton dan Cynthia semakin dekat tanpa sepengetahuan Jihan dan Rahman. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita dan tawa yang membuat jantung Anton berdebar. Setiap detik yang mereka habiskan berdua terasa seperti petualangan baru. Cynthia, kamu tahu bahwa aku tidak bisa mengalihkan pandanganku darimu. Anton mengungkapkan perasaannya dengan tulus. Cynthia hanya tersenyum. Matanya bersinar penuh makna. Anton, kamu membawa kebahagiaan baru ke dalam hidupku. Rasanya seperti aku menemukan kembali diriku yang hilang. Tapi kita harus berhati-hati. Jihan dan Rahman mungkin tidak akan mengerti hubungan kita. Anton mengingatkan, meskipun dalam hatinya, perasaannya semakin kuat. Cinta sejati tidak mengenal batas. Nah, kita harus mengikuti kata hati kita. Cynthia berkata, mengusap lengan Anton dengan lembut. Anton merasa hangat oleh sentuhan itu. Dia tahu bahwa apa yang mereka miliki adalah sesuatu yang istimewa, tetapi dia juga menyadari bahwa akan ada konsekuensi yang harus mereka hadapi. Aku ingin berjuang untuk kita, Cynthia. Cynthia menatap Anton dengan mata penuh harapan. Jangan pernah ragu. Kita akan menemukan jalan. Kembali ke rumah baru Jihan, suasana terasa sunyi. Jihan memandangi dinding-dinding yang baru dicat, berharap ada kebahagiaan yang bisa dia temukan di sini. Namun, bayang-bayang masa lalu terus menghantui pikirannya. Dia meraih ponselnya, mencari tahu kabar terbaru tentang Anton, dan mendapati pesan dari sahabatnya, Yuni. Jihan, kamu tidak akan percaya. Anton sering terlihat bersama nenek Cynthia. Jihan terkejut. Hatinya bergetar, dan rasa cemburu menyelinap ke dalam dirinya. Apa maksudmu? Jawab Jihan cepat, berusaha menahan gejolak emosi. Aku melihat mereka di kafe kemarin. Mereka terlihat sangat dekat. Seolah ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan nenek cucu, Yuni menjelaskan. Tidak mungkin. Jihan berteriak, merasa seolah dunia di sekelilingnya runtuh. Dia tahu bahwa hubungan Anton dan Cynthia bisa menjadi bumerang baginya. Rasa sakit yang mendalam menjalari hatinya. Dia tidak seharusnya melakukan ini padaku. Jihan berusaha menenangkan diri. Dia tahu bahwa dia tidak boleh membiarkan perasaannya menguasainya. Namun, rasa marah dan cemburu tidak bisa diabaikannya. Dengan tekad yang baru, dia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang hubungan Anton dan Cynthia. Sementara itu, di ruang tamu rumah baru mereka, Rahman mencoba menghibur Jihan. Kita bisa mendekorasi rumah ini bersama, menciptakan kenangan baru. Aku hanya butuh waktu, Jihan menjawab, berusaha menyembunyikan perasaannya. Dalam hatinya, dia berjanji untuk mengatasi perasaannya dan memahami apa yang sebenarnya terjadi di antara Anton dan Cynthia. Namun, benih kecurigaan telah ditanamkan,
Dan Jihan tahu bahwa dia tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan. Dia bertekad untuk mencari tahu kebenaran, meskipun itu berarti menghadapi rasa sakit yang lebih dalam. Anton duduk di bangku taman yang dikelilingi bunga-bunga berwarna cerah. Di tangannya, ia memegang sekuntum bunga mawar merah, bunga favorit nenek Cynthia. Setiap hari, ia merindukan senyum dan tawanya. Namun hari ini, ia merasa keberaniannya semakin berkurang. Meskipun Anton memiliki pesona dan karisma, membuat banyak wanita berdebar-debar, hatinya hanya terpaut pada Cynthia. Pikirannya melayang kepada momen ketika ia pertama kali bertemu nenek Cynthia. Senyum menawannya dan caranya bercerita tentang hidup membuat Anton terpesona. Namun, seiring waktu, Cynthia semakin tertutup, dan Anton merasa seolah ada tembok yang menghalangi antara mereka. "Kenapa kau tidak pernah merespons perasaanku, Cynthia?" gumam Anton, hampir tak terdengar oleh dirinya sendiri. Hari itu, Anton memutuskan untuk mengambil langkah berani. Ia akan mengunjungi nenek Cynthia di rumahnya, berharap dapat menunjukkan seberapa dalam perasaannya. Dengan semangat, ia melangkah menuju rumah nenek Cynthia. Setibanya di depan pintu, ia merasa berdebar. Meskipun nenek Cynthia sudah berusia lanjut, kecantikannya masih mempesona. Namun, Anton tahu betapa beratnya mendekati seorang wanita dengan pengalaman hidup yang begitu dalam. Dia mengetuk pintu, dan Cynthia membukanya dengan wajah yang terkejut. "Anton, ada apa?" Cynthia bertanya dengan nada dingin, meskipun matanya terlihat lembut. "Aku hanya ingin berbicara denganmu, Cynthia. Ada sesuatu yang ingin aku katakan." Anton menjawab, mencoba menyembunyikan kegugupannya. "Apa yang bisa kita bicarakan? Kamu tahu aku bukan wanita muda yang suka dengan omong kosong." Cynthia menjawab, tetapi ada keraguan dalam suaranya. "Tapi, aku bukan hanya bicara omong kosong. Aku merasakan sesuatu yang lebih dalam untukmu. Setiap kali aku bersamamu, aku merasa hidup. Kamu memberi makna baru dalam hidupku." Anton berusaha meyakinkan. Cynthia menunduk, seolah menghindari tatapan Anton. "Kamu masih muda, Anton. Masih banyak wanita yang lebih cocok untukmu," ujarnya, berusaha mengalihkan perhatian. "Tapi tidak ada satupun yang seperti kamu, Cynthia." Anton mengungkapkan dengan tulus. "Kecantikanmu, kebijaksanaanmu, semuanya membuatku terpesona. Aku ingin bersamamu, bukan sebagai cucu, tetapi sebagai pasangan yang saling mencintai." "Anton," Cynthia mulai berbicara, tetapi Anton menginterupsi. "Aku tahu ada banyak perbedaan di antara kita, tapi cinta tidak mengenal usia, kan?" Anton melanjutkan, "Beri aku kesempatan untuk membuktikan cintaku. Aku bisa membuatmu bahagia." "Kamu tidak mengerti, Anton. Cinta bukan hanya tentang perasaan. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan." Cynthia mengelak, namun nada suaranya mulai melemah. Anton meraih tangan Cynthia, membuat nenek itu terkejut. "Aku bersedia berjuang untuk kita. Apakah kamu tidak merasakan hal yang sama?" Dia memohon, tatapannya penuh harapan. Cynthia menarik tangannya dengan lembut. "Kamu adalah anak yang baik, Anton, tapi aku tidak bisa merasakan cinta seperti itu. Ada banyak masa lalu yang menghantuiku," katanya, suaranya kini penuh kesedihan. "Apa masa lalu itu? Apa yang menghalangi kita?" Anton bertanya, semakin bertekad untuk mencari tahu. Cynthia menghela napas panjang, terlihat berat. "Cinta yang pernah ada membuatku terluka. Setelah itu, aku berjanji tidak akan jatuh cinta lagi. Tapi, kita bisa bersama untuk menyembuhkan luka itu. Cynthia, aku ingin membantu kamu menemukan kebahagiaan lagi." Mata Cynthia berkaca-kaca. "Kamu baik sekali, Anton. Tapi cinta itu tidak mudah. Ada banyak yang harus dipertimbangkan, dan aku tidak ingin kamu tersakiti karena keputusan ini." Anton merasa hatinya tertekan. Namun, ia tidak bisa menyerah begitu saja.
Beri aku satu kesempatan. Satu kesempatan untuk menunjukkan seberapa berartinya dirimu bagiku. Aku perlu waktu, Anton. Jangan berharap terlalu banyak. Cynthia berbisik, mencoba menahan air mata yang ingin mengalir. Aku akan menunggu, Cynthia. Anton berjanji, meskipun hatinya merasa berat. Mereka saling bertatapan, dan Anton bisa merasakan ada benih harapan dalam pandangan Cynthia. Meski jalannya penuh rintangan, ia bertekad untuk berjuang demi cinta yang tulus. Anton meninggalkan rumah nenek Cynthia dengan rasa optimis, tetapi di balik itu, ketidakpastian masih menghantuinya. Di dalam hati Anton, cinta yang tulus dan perjuangan untuk Cynthia adalah tantangan terbesarnya. Baginya, kebahagiaan nenek Cynthia adalah tujuan utamanya, meskipun jalan yang harus dilalui dipenuhi dengan kesedihan dan keraguan. Anton berjalan menyusuri jalan setapak taman dengan langkah berat, jiwanya terasa kosong dan hampa. Setiap langkahnya menggema dalam kesunyian, seolah dunia di sekitarnya membisu menyaksikan perjuangannya. Setelah percakapan yang penuh harapan dan pengharapan, kini ia merasa terjerembab dalam jurang keputusasaan. Kenapa aku tidak bisa membuatnya mengerti? Anton bergumam kepada dirinya sendiri. Matanya berkaca-kaca. Pikirannya melayang kembali ke saat-saat ketika ia mengungkapkan perasaannya kepada nenek Cynthia. Momen itu tampak sempurna, penuh ketulusan, tetapi sekarang terasa hancur oleh penolakan. Setelah pergi dari rumah nenek Cynthia, Anton mengunci dirinya di kamar. Tanpa ada gairah untuk melakukan apapun, ia merenung, membiarkan air mata mengalir tanpa henti. Apakah aku memang terlalu muda untuknya? Atau apakah aku hanya sebuah kekaguman semata? Satu pesan dari Cynthia bergetar di ponselnya. Anton ragu sejenak sebelum membukanya. Di layar, tertulis pesan yang sederhana namun menyayat hati. Anton, terima kasih telah jujur padaku. Tapi aku tidak bisa menjawab perasaanmu. Cintaku untuk masa lalu mengikatku terlalu dalam. Semoga kamu menemukan kebahagiaan yang layak kamu dapatkan. Pesan itu seperti pisau yang tajam, menancap dalam jantungnya. Jadi, semuanya hanya harapan kosong, ia berbisik. Keputusasaan merayapi hatinya. Dalam mimpinya, ia berharap nenek Cynthia akan melihatnya lebih dari sekadar seorang anak muda. Namun, kini semua harapan itu lenyap seolah tidak pernah ada. Anton mengingat kembali saat-saat indah bersama Cynthia. Senyumnya yang lembut, suara lembutnya saat bercerita, dan tawa hangat yang selalu membuat hatinya berdebar. Namun, semua itu kini hanyalah kenangan pahit yang mengingatkannya pada penolakan yang menyakitkan. Mengapa cinta harus begitu rumit? Anton terisak, merangkul lututnya di atas kasur. Ia merasa terjebak dalam labirin yang tidak berujung, di mana setiap jalan yang ia pilih hanya membawa lebih banyak luka. Di tengah keputusasaan, Anton teringat akan kata-kata bijak nenek Cynthia. Cinta itu seperti bunga, Anton. Kadang, ia mekar di tempat yang tidak terduga, dan kadang, ia layu sebelum sempat mekar. Kata-kata itu terngiang dalam pikirannya, menambah rasa sakit yang ia rasakan. Apakah aku hanya bunga yang tidak layak mekar? Hatinya dipenuhi dengan kerinduan dan kesedihan. Ia mengambil ponselnya dan mengarahkan kamera ke wajahnya, melihat mata bengkak dan wajah pucatnya. Jihan pasti akan melihatku seperti ini. Aku tidak bisa membiarkannya melihatku lemah. Dengan tegas, ia menghapus foto itu dan berusaha merangkai kembali kepingan harapannya. Saat senja mulai turun, Anton memutuskan untuk keluar. Ia butuh udara segar dan waktu untuk merenung. Dengan langkah yang perlahan, ia menuju tepi sungai yang mengalir tenang. Airnya yang jernih memantulkan cahaya matahari yang perlahan meredup, menciptakan pemandangan yang menenangkan namun sekaligus menyedihkan. Kau tahu, sungai, kadang aku merasa hidupku ini seperti aliranmu. Anton berbicara kepada sungai, seolah-olah sungai itu bisa mendengar. Aku mengalir, tetapi tanpa tujuan. Ia melemparkan batu ke dalam air,
mendengarkan suara percikan yang seakan mengekspresikan kesedihannya. Di saat seperti itu, Anton merasa ada satu hal yang harus ia lakukan, melepaskan semua harapan yang tak berujung. Namun, sulit baginya untuk menerima bahwa cinta sejatinya, cinta yang begitu tulus untuk Nenek Cynthia, tidak akan pernah terbalas. Sambil mengingat senyum dan kecantikan Nenek Cynthia, ia berjanji kepada dirinya sendiri, "Aku akan terus berjuang, meskipun tidak untuk cinta ini. Aku akan berusaha untuk menemukan kebahagiaanku sendiri." Hari itu berakhir dengan langit yang gelap, mencerminkan hatinya yang penuh kesedihan. Meski keputusasaan menyelimuti jiwanya, Anton berusaha untuk tetap berdiri, berharap suatu saat nanti, ia akan menemukan kembali kebahagiaan yang hilang. Di ruang konseling yang tertata rapi, Anton duduk di hadapan kliennya, seorang wanita paruh baya yang tampak kehilangan arah. Ia tersenyum lembut, berusaha memberikan semangat kepada wanita itu. "Setiap masalah pasti ada solusinya. Mari kita eksplorasi bersama," ucapnya, suaranya tenang dan penuh wibawa. Namun, di dalam hatinya, Anton merasakan beban yang lebih berat dari sekadar masalah kliennya. Sebagai seorang konselor, ia terlatih untuk membantu orang lain menghadapi masalah mereka. Tetapi kali ini, ia merasa seolah-olah terjebak dalam kekacauan emosional yang tak bisa ia atasi sendiri. "Kamu tahu, kadang aku merasa seperti bisa membantu orang lain, tetapi tidak mampu mengatasi masalahku sendiri," Anton berpikir. Dalam hati, ia menyadari, meski ia terlihat kuat dan mampu memberikan solusi kepada orang lain, sebenarnya ia adalah manusia yang sangat rapuh. Sebuah kerapuhan yang tidak terlihat, seperti seorang balita yang tersesat, mencari jalan pulang. Saat kliennya mulai menceritakan masalah keluarganya, Anton berusaha sekuat tenaga untuk fokus. "Aku mengerti perasaanmu. Rasanya seperti tidak ada jalan keluar, bukan?" tanyanya, sambil menatap mata kliennya dengan penuh empati. Namun, dalam pikirannya, ia merindukan senyuman Nenek Cynthia, yang kini hanya meninggalkan luka di hatinya. Setiap kata yang diucapkan oleh kliennya seolah mencerminkan kesedihan yang ia rasakan sendiri. "Sama seperti kamu, aku juga merasa terjebak. Bagaimana mungkin aku bisa membantu orang lain jika aku sendiri masih berjuang melawan rasa sakit ini?" bisiknya dalam hati. "Konselor seharusnya kuat, bukan?" pikir Anton. Namun, apa yang sering orang lihat sebagai kekuatan, kadang-kadang adalah dinding yang dibangun untuk melindungi diri dari kerapuhan yang mendalam. Dalam perjalanan hidupnya, Anton belajar bahwa senyuman dan sikap positif tidak selalu mencerminkan kebahagiaan di dalam. "Apa yang bisa kulakukan untuk membantumu?" Anton bertanya, berusaha mengalihkan perhatian dari kesedihannya sendiri. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian saat kliennya mulai merinci masalah yang ia hadapi. Perpisahan, kehilangan, dan rasa kesepian yang menggerogoti jiwanya. Tetapi saat kliennya berbicara, Anton tidak bisa menghindar dari pikirannya yang berkelana kekenangan tentang Nenek Cynthia. Betapa ia ingin berbagi semua beban ini dengan wanita itu, yang selalu memiliki kata-kata bijak dan pandangan yang menenangkan. Namun, semua itu tampak terlalu jauh dan tidak terjangkau. "Aku harap aku bisa memberikan keajaiban seperti yang Nenek Cynthia berikan padaku," Anton berbisik dalam hati. Ia tahu bahwa hidup ini bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang menerima cinta dan kehangatan dari orang lain. Ketika sesi konseling berakhir, Anton mengucapkan kata-kata penutup, berusaha menyemangati kliennya. "Ingat, kita semua berjuang dengan cara kita masing-masing. Kekuatanmu adalah kemampuanmu untuk menghadapi kenyataan," katanya, meski dalam hatinya, ia merasa tidak lebih kuat dari wanita yang duduk di hadapannya. Setelah kliennya pergi, Anton duduk sejenak di kursinya, menatap dinding yang kosong. Di balik senyumnya yang ramah, terdapat keraguan dan kesedihan yang dalam. "Aku harus kuat. Aku harus bisa melawan ini," ujarnya, mencoba meyakinkan diri sendiri. Namun, saat malam tiba, kesepian kembali menghampiri. Anton meraih ponselnya dan melihat foto Nenek Cynthia yang tersimpan.
Ia teringat betapa hangatnya pelukan wanita itu, dan betapa dia ingin berbagi semua keraguan dan rasa sakitnya. Mengapa hidup tidak adil? Anton berbisik. Mengapa cinta yang tulus selalu terasa begitu jauh? Dalam momen kesunyian itu, Anton menyadari bahwa meski ia seorang konselor, ia juga manusia yang merindukan kasih sayang. Ia adalah individu yang berjuang melawan kerapuhan batinnya, dan saat itu, dia berjanji untuk tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga berusaha memahami dan menyembuhkan dirinya sendiri. Anton berdiri di depan cermin, mengamati wajahnya yang tampak sempurna. Rambutnya teratur, jasnya rapi, dan senyumannya selalu siap untuk menyambut klien yang datang. Namun, di dalam hatinya, badai sedang mengamuk. "Apa yang terjadi padaku?" gumamnya, menahan rasa sakit yang terus menggerogoti. Sebagai seorang konselor, ia seharusnya menjadi pilar kekuatan bagi orang lain. Namun, belakangan ini, ia merasa seperti penipu, mengenakan topeng ketenangan di hadapan dunia, sementara di baliknya, kegelapan mulai merayap. Anton merasa tidak bisa lagi membedakan antara siapa dirinya dan siapa yang ingin dilihat oleh orang lain. Ketika kliennya masuk, Anton berusaha menyembunyikan kerapuhannya. "Selamat pagi, bagaimana kabarmu hari ini?" tanyanya dengan suara yang terdengar lebih ceria daripada yang sebenarnya ia rasakan. Namun, saat kliennya mulai berbagi cerita, benih-benih ketidakpuasan mulai tumbuh dalam hatinya. "Mengapa mereka selalu datang padaku? Mengapa mereka percaya padaku?" pikirnya. Kecemasan mulai merayap ke dalam pikirannya, mengaburkan fokusnya. Ia merasa terjebak dalam lingkaran harapan dan ekspektasi yang tinggi. Setiap kali kliennya bercerita tentang masalah mereka, Anton merasa semakin jauh dari diri sendiri. "Aku tidak pantas mendapatkan kepercayaan ini," batinnya berontak. Setiap senyuman dan kata bijaknya tampak seperti kebohongan, dan ia semakin tidak nyaman dengan perannya sebagai penyelamat. Saat sesi berakhir, Anton meraih ponselnya dan membuka pesan dari Nenek Cynthia. Dia merasa terjebak dalam hubungan yang tidak pasti, merindukan kehadiran dan kebijaksanaannya, tetapi juga merasa terancam oleh perasaannya sendiri. "Aku harus bisa mengendalikan perasaanku," ujarnya pada diri sendiri, meski ia tahu itu semakin sulit dilakukan. Suatu malam, dalam perjalanan pulang, Anton melintasi sebuah kafe yang ramai. Di dalam, ia melihat sekelompok wanita tertawa dan bersenang-senang. Senyum di wajah mereka mengingatkan Anton akan keceriaan yang ia rindukan. Dengan perasaan yang tidak menentu, ia melangkah masuk. "Halo, tampaknya kalian sedang bersenang-senang," ucapnya, berusaha meraih perhatian. Wanita-wanita itu menatapnya, dan senyuman mereka seolah menggoda Anton. Dia tahu, di balik pesonanya yang memikat, ada niat yang gelap. Ia hanya ingin melupakan semua beban emosional yang membebani hatinya. Beberapa jam kemudian, Anton menemukan dirinya terjebak dalam percakapan yang dangkal, dikelilingi oleh wanita-wanita yang tak tahu tentang kerapuhan di balik senyumnya. Ia merasakan ketidakpuasan yang menggerogoti jiwanya. "Apa yang kau cari di sini, Anton?" batinnya. Ia tahu, ia hanya sedang mencari pelarian dari kenyataan yang menyakitkan. Setelah malam yang panjang, Anton pulang dengan hati yang bergejolak. Di dalam dirinya, kegelapan mulai menampakkan taringnya. "Mungkin aku bisa menjadi sosok yang mereka inginkan," pikirnya. Dalam kekacauan emosionalnya, ia mulai merasakan daya tarik untuk memanfaatkan ketidakpastian orang lain, memanipulasi harapan mereka demi kepuasan pribadinya. Hari demi hari, Anton merasa semakin terjebak dalam permainan ini. Meskipun ia ingin membantu orang lain, ia juga merasa terperangkap dalam kebohongan yang diciptakannya sendiri. "Kau bukan sosok yang baik, Anton. Kau adalah penipu." Suara di dalam kepalanya terus berteriak. Ketika ia berhadapan dengan klien-kliennya, Anton merasa seolah-olah ia memiliki kekuasaan atas mereka. Tetapi di saat yang sama, ia merasakan ketidakstabilan yang mengancam untuk menghancurkannya. Setiap sesi, setiap percakapan, ia berjuang untuk tetap terlihat baik,
sementara bayangan gelapnya terus membayangi. Kau harus menemukan jalan keluar dari semua ini, bisik Nenek Cynthia dalam ingatan Anton, seolah-olah mencoba membangkitkan kembali suara hatinya yang sebenarnya. Namun, dalam benaknya, dia hanya mendengar tawa meremehkan. Siapa yang peduli dengan apa yang kau katakan? Ketika Anton beranjak dari ruang konseling, ia merasakan beban yang lebih berat dari sebelumnya. Dia tahu, jika tidak segera mengatasi kegelapan yang mengintai di dalam dirinya, ia akan menjadi ancaman bagi orang-orang yang ingin ia bantu. Dan dalam keheningan malam, Anton berjanji pada dirinya sendiri. Meskipun dalam hati, dia tahu itu hanyalah kata-kata kosong. Hari itu, Anton bangun dengan perasaan tidak menentu. Kegelapan yang mengintai di dalam dirinya terasa semakin mendalam, dan setiap langkah yang diambilnya seperti berjalan di atas es tipis. Ia tahu, ada sesuatu yang salah, bukan hanya dengan dirinya, tetapi juga dengan cara ia berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Di ruang konseling, Anton menemukan dirinya terjebak dalam percakapan yang sama sekali tidak nyaman. Kliennya, seorang wanita muda bernama Mira, datang dengan tatapan cemas. "Saya merasa tidak berdaya, Anton. Semua yang saya lakukan tampak salah, dan saya merasa terjebak," ucap Mira dengan suara bergetar. Anton berusaha mengingatkan dirinya untuk bersikap profesional, tetapi pikirannya melayang kepada Nenek Cynthia dan pesonanya yang memikat. "Bagaimana kau bisa membantu orang lain jika kau sendiri tidak bisa mengatasi masalahmu?" tanyanya dalam hati. "Mira, coba ceritakan lebih lanjut tentang apa yang membuatmu merasa terjebak," jawab Anton, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Namun, di balik senyumannya, ia merasa semakin tidak berdaya. Mira mulai bercerita tentang hubungan yang merusak dan ketidakpastian dalam hidupnya. Sementara itu, Anton merasa beban emosionalnya semakin berat. Dia merasakan gelombang kegelapan yang menghantui pikirannya, mengganggu konsentrasinya. "Mungkin kita bisa mencari solusi bersama." Anton berusaha menyemangati Mira, tetapi dalam benaknya, ia meragukan kemampuannya. Ia teringat pada saran Nenek Cynthia yang selalu menekankan pentingnya kejujuran dan integritas. Namun, saat ini, kejujuran itu terasa seperti sesuatu yang tidak dapat dia jalani. Ketika sesi berakhir, Anton merasa semakin tidak nyaman dengan dirinya. Ia memutuskan untuk keluar dan berjalan-jalan di taman untuk mencoba menenangkan pikirannya. Namun, ketika ia berjalan, sosok Nenek Cynthia tiba-tiba melintas dalam pikirannya, mengingatkannya pada percakapan yang telah mereka lakukan sebelumnya. "Anton, kau harus bisa jujur pada dirimu sendiri," ingatnya, dan kata-kata itu terus bergaung dalam pikirannya. Di taman, Anton melihat pasangan-pasangan yang tampak bahagia, berpegangan tangan dan tertawa. Sebuah rasa cemburu melanda hatinya. "Mengapa aku tidak bisa merasakan kebahagiaan itu?" desaknya pada diri sendiri. Ia merasa terasing, terperangkap dalam dunia yang tidak memerlukan kehadirannya. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Pesan dari Nenek Cynthia muncul di layar. "Anton, kita perlu berbicara. Ada yang ingin aku sampaikan padamu." Pesan itu membuat jantungnya berdebar. Apa yang ingin dia katakan? Pikir Anton, terperangkap antara rasa ingin tahu dan ketakutan akan kebenaran yang mungkin akan diungkapkan. Ketika Anton tiba di rumah Nenek Cynthia, suasana terasa aneh. Pintu terbuka, dan Cynthia menyambutnya dengan senyuman. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. "Anton, aku ingin membicarakan perasaanmu," ujarnya dengan nada serius. Mendengar kalimat itu, hati Anton berdegup kencang. Ia tahu ini adalah saat yang krusial. "Aku ingin kau tahu, Cynthia, aku..." Anton terhenti, tak tahu harus berkata apa. Dia merasa ada bayangan gelap yang mengintai di belakangnya, menghalangi jalan untuk membuka diri. "Kau tidak perlu menyembunyikan perasaanmu padaku, Anton," Cynthia berkata lembut, tetapi tetap tegas. "Semua orang memiliki sisi rapuh. Bahkan seorang konselor handal sepertimu pun bisa merasa bingung." Anton tertegun.
Perkataan Cynthia menggugah kesadaran yang dalam. Apakah aku cukup baik untuk menjadi sosok yang kau butuhkan? Tanyanya, mengungkapkan keraguan yang selama ini membelenggunya. Kau lebih dari cukup, Anton. Tetapi ingat, tidak ada yang sempurna. Jika kau ingin membantu orang lain, pertama-tama kau harus jujur pada dirimu sendiri. Jawab Cynthia, dengan tatapan penuh pengertian. Perkataan itu seperti siraman air dingin di wajah Anton. Ia menyadari, selama ini, ia hanya berfokus pada ekspektasi orang lain tanpa memikirkan apa yang benar-benar diinginkannya. Tapi Anton berusaha menjelaskan, tetapi suaranya terhenti. Cynthia menyentuh tangan Anton dengan lembut. Biarkan semua ini mengalir. Kau tidak perlu terbebani oleh apa yang orang lain harapkan darimu. Dalam momen itu, Anton merasakan sesuatu yang baru. Benih harapan mulai tumbuh di dalam hatinya, meski ia masih terjebak dalam keraguan. Terima kasih, Cynthia. Aku akan berusaha untuk lebih jujur dengan diri sendiri. Jawabnya, meski hatinya masih bergejolak. Malam itu, Anton pulang dengan perasaan campur aduk. Dia tahu, perjalanannya masih panjang. Kegelapan masih menghantuinya. Tetapi ada secercah harapan yang bersinar di kejauhan. Ia bertekad untuk menghadapi kegelapan itu. Tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang-orang yang ingin ia bantu. Malam itu, langit gelap menggantung di atas kota, dikelilingi oleh bintang-bintang yang redup. Anton duduk sendirian di meja kerjanya, dikelilingi oleh tumpukan buku dan catatan yang tidak teratur. Meskipun banyak yang berusaha untuk membantu, hatinya tetap terasa kosong, terperangkap dalam labirin emosional yang tidak memiliki jalan keluar. Di luar, angin berbisik lembut, seolah mengingatkannya pada kata-kata nenek Cynthia. Namun, semakin ia berusaha untuk menemukan jalur keluar dari kegelapan ini, semakin ia merasa terjebak. Kekecewaan dan kesedihan merayap masuk ke dalam dirinya, membentuk bayangan-bayangan menakutkan yang tak bisa ia hindari. Dengan perasaan tertekan, Anton membuka ponselnya dan menulis status. Jemarinya mengetik dengan cepat. Setiap kata mencerminkan kepedihan dan kebingungannya. Di antara gelapnya malam, aku tersesat dalam labirin pikiranku. Mencari cahaya yang seharusnya menerangi jalan, tetapi yang kutemui hanyalah bayang-bayang. Mungkin inilah yang disebut sebagai kesepian. Berdiri di tengah keramaian, namun tetap merasa tidak terlihat. Apakah ada harapan bagi jiwa yang terperangkap? Apakah cinta bisa menyelamatkan seseorang yang terlanjur terjatuh? Dalam keheningan ini, aku hanya bisa berdoa untuk menemukan kembali diriku sendiri. Setelah menekan tombol kirim, Anton merasa sedikit lega. Menyampaikan perasaannya ke dunia luar, meskipun hanya melalui layar ponsel, terasa seperti sebuah beban yang terangkat, sebuah cara untuk meluapkan semua yang terpendam dalam hatinya. Ia memandangi statusnya dan merasakan campuran antara ketakutan dan harapan. Mungkin, jika ada seseorang yang membaca dan memahami, ia tidak lagi sendirian. Ketika pesan itu terunggah, Anton teringat pada semua klien yang pernah ia bantu. Mereka semua memiliki permasalahan masing-masing, tetapi ia tidak pernah berpikir bahwa ia sendiri akan terjebak dalam kesulitan yang serupa. Betapa ironisnya, seorang konselor handal yang tidak mampu menemukan jalan keluar dari labirinnya sendiri. Pikirannya melayang kembali kepada nenek Cynthia. Ia teringat pada senyuman menawannya dan cara wanita tua itu selalu dapat membawanya kembali ke realita dengan kata-kata bijaknya. Namun, ia merasa bahwa dengan setiap detik berlalu, benih cinta yang tumbuh di hatinya semakin membara, dan dengan itu, rasa sakitnya juga semakin dalam. Dengan pikiran yang masih terombang-ambing, Anton beranjak ke jendela. Melihat keluar, ia menyaksikan bintang-bintang yang bersinar. Seolah setiap bintang itu memiliki cerita sendiri, dan ia bertanya-tanya apakah suatu hari nanti, ia juga akan menemukan ceritanya sendiri yang penuh cahaya dan kebahagiaan. Apakah aku akan selalu terjebak dalam labirin ini? Gumamnya pada diri sendiri. Hatinya berdesir, merasakan betapa dalamnya luka yang harus ia sembuhkan.
Dia menyadari bahwa meskipun ia dapat memberikan nasihat kepada orang lain, ia sendiri belum mampu memberikan jawaban untuk hatinya yang terluka. Tiba-tiba, ponselnya bergetar, notifikasi dari media sosial menunjukkan ada yang mengomentari statusnya. Anton membuka aplikasi itu dan melihat komentar dari beberapa teman, mengekspresikan dukungan mereka. Namun, satu komentar menarik perhatiannya. "Anton, jangan takut untuk mencari pertolongan. Terkadang kita butuh orang lain untuk membantu menemukan jalan." Anton menatap layar dengan hati yang bergetar. Di satu sisi, ia merasa terharu, tetapi di sisi lain, rasa malu menyerang. Sebagai seorang konselor, seharusnya ia tahu bagaimana cara untuk mengatasi masalahnya sendiri, tetapi disinilah ia terjebak dalam kesedihan. Dengan hati yang penuh rasa sakit, Anton berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Meski terjebak dalam labirin yang tak berujung, ia akan terus mencari jalan keluar, berusaha untuk memahami apa yang sebenarnya ia butuhkan. Mungkin, hanya mungkin, harapan dan cinta akan membawanya keluar dari kegelapan ini.